Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Oke. Suara saya terdengar apa enggak? Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Oke. Oke. Ini yang kemarin materi alkaloid belum ya? Belum apa sudah ya? Lupa. Ya, kita sekilasan sudah sepertinya. Berarti kita masih ada materi alkaloid, minyak atsiri, dan terpenoid ya. Hari ini nanti saya berikan materi alkaloid dan minyak atsiri. Oke, ya. Nah, alkaloid kalau kita kemarin sudah bicara tentang tanin sudah, senyawa fenolik, flavonoid. Udah sekarang ke alkaloid. Alkaloid itu apa ya? Kalau kita lihat dari strukturnya, alkaloid itu salah satu senyawa di tanaman yang ini berupa komponen heterosikliknya, mempunyai atom N heterosiklik dan memiliki aktivitas fisiologis tertentu. Jadi ini contohnya ya. Ini ada alkaloid ini. Ini contoh senyawa golongan alkaloid itu ada tebain, kodein, dan morfin. Nah, ini ya, ini N heterosiklik. Nah, ini ya. Nah, N. Jadi N-nya itu ada jadi N-nya, nah ini. Nah, bukan seperti ini ya, tapi N-nya itu ada ini kan membentuk cincin ya. Nah, N-nya di sini. Nah, itu namanya N heterosiklik. Nah, karena beberapa alkaloid, karena adanya atom N tadi itu, maka alkaloid itu bersifat pH-nya itu basa. Tapi ada beberapa alkaloid yang sifatnya tidak basa. Contohnya piperin dan colchicine ya. Kemudian ada juga beberapa alkaloid itu yang tidak berupa cincin heterosiklik ya, tidak berupa cincin heterosiklik. Contohnya epedrin dan colchicine. Sehingga kemudian ada definisi baru dari alkaloid, yaitu alkaloid itu senyawa organisiklik yang mengandung atom nitrogen yang distribusinya terbatas. Kemudian sifat umum dari alkaloid itu yang pertama, kebanyakan rasanya pahit, kemudian sifatnya itu pH-nya basa lemah, sehingga kalau nanti dengan asam itu akan membentuk garam kristal. Kemudian sifatnya itu larut di air, tetapi hanya sedikit ya. Ini terutama kalau bentuknya itu adalah garam alkaloid. Nah, karena sulit atau sedikit larut di air, sehingga kebanyakan mudah larut di alkohol ataupun pelarut non-polar lainnya. Kemudian alkaloid itu memiliki warna tertentu, seperti berberin itu warna kuning. Kemudian garam sangwarin kalau dengan tembaga membentuk warna merah. Kemudian alkaloid itu kalau ada dipanaskan itu akan rusak atau terdekomposisi kecuali kafein dan strychnine. Jadi kalau kita mengambil alkaloid dari kafein, kemudian itu kita panaskan, itu tidak akan rusak. Tapi kalau alkaloidnya itu akan rusak. Kemudian kebanyakan bentuknya itu padatan ya, tapi ada juga yang cair. Cair itu dalam arti kalau di dalam tanaman itu kalau diambil itu akan berupa cairan gitu ya. Atau kebanyakan malah kalau diambil itu berupa padatan. Kita nanti di praktikum fitokimia itu ada isolasi alkaloid ya, isolasi kafein. Jadi kafein itu seperti apa? Itu yang ada di daun teh itu kita ambil nanti akan didapatkan kafein itu berupa serbuk kayak kristal gitu ya.
Kemudian kalau warna umumnya nggak berwarna. Nggak berwarna itu dalam arti warnanya serbuk putih gitu ya. Kecuali kalau ada yang beberapa berwarna itu misalnya colchicine dan berberin atau karnadin. Kemudian untuk kelarutan tadi kebanyakan itu larut di dalam pelarut yang organik ya. Misalnya alkohol atau kalau garam itu larut dalam pelarut air ya. Nah, kemudian sifat kimia alkaloid itu misalnya dari sifat kebasaannya. Kebasaannya itu alkaloid amina tersier. Amina tersier itu R3N ini ya. N-nya mengikat 3 alkil itu sifat basanya lebih basa dibanding amina sekunder. Alkaloid yang amina sekunder itu atom N-nya masih mengikat 1 atom H, atau ini lebih basa dibanding alkaloid amina primer yang atom basanya masih mengikat 2 atom H. Tadi dikatakan stabilitasnya terdekomposisi oleh adanya panas dan cahaya. Ini contoh klasifikasi alkaloid. Ada 3, yaitu alkaloid yang sebenarnya atau true alkaloid. Di sini bedanya apa? Alkaloid yang sebenarnya itu memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen ya. Jadi cincin nih lihat ini ya. Ini cincin heterosiklik. Jadi N-nya itu ada di dalam cincin ya, di dalam cincin. Itu namanya alkaloid sebenarnya. Kemudian ada protoalkaloid. Kalau protoalkaloid itu atom N-nya itu tidak ada di dalam cincin. Nah, ini kan tidak di dalam cincin ya. Kemudian pseudoalkaloid itu N-nya berada di cincin, tetapi bukan turunan dari asam amino. Ya, itu perbedaan. Bu, maaf suaranya hilang. Astagfirullah. Oh ya, kepencet. Bentar. Yang ini tadi sudah saya jelaskan belum ya? Klasifikasi alkaloid. Sudah? Oke, kalau sudah, ini lanjut ke distribusi dan keberadaan alkaloid. Nah, jarang pada tanaman yang rendah, kemudian lebih banyak di dikotil. Ini biasanya di famili Apocynaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Papaver ini ya. Kemudian distribusi tanaman itu biasanya ada bisa di seluruh bagian tanaman, misalnya tanaman datura, kemudian di batang itu Cinchona, biji itu Nucvomica, akar aconit itu ya, di buah merica hitam yang mengandung alkaloid. Nah, bentuk alkaloid itu bisa berbentuk basa, garam dengan asam organik, asam oksalat atau asam asetat, kemudian garam dari asam mineral atau bentuk glikosida. Nah, apa itu fungsi alkaloid bagi tanaman? Pertama, fungsinya adalah sebagai pertahanan dari serangga dan herbivora. Karena apa?
Karena kebanyakan tanaman yang mengandung alkaloid itu rasanya pahit sehingga toksik juga ya, sehingga herbivora, hewan pemakan tanaman itu ya tidak akan mau mengkonsumsi ya, misalnya tanaman yang mengandung alkaloid. Kemudian produk akhir proses detoksifikasi sebagai sumber nitrogen, pengatur pertumbuhan, dan sumber energi. Ini tanaman alkaloid umumnya berakhiran ina, jadi sesuai nama terus ina ya. Misalnya alkaloid diambilkan dari genus Atropa. Nah, Atropa kemudian nama alkaloidnya diberi nama Atropina. Kemudian atau dari spesies tanaman kokain ya, spesiesnya kokain, kemudian alkaloidnya diberi nama kokaina, atau nama umum obat ergotamina, nama penemunya Pelletier, kemudian diberi nama alkaloidnya Pelletierina. Atau berdasarkan aktivitas fisiologis, misalnya aktivitasnya sebagai emetik, kemudian alkaloidnya diberi nama emetina, atau khasiatnya sebagai narkotik, kemudian diberi nama morfina atau morfina. Berdasarkan sifat fisika, misalnya mudah menyerap air sehingga bersifat higroskopis, kemudian diberi nama higrina. Itu tata nama alkaloid ya. Nah, kemudian sebenarnya ini ada satu lagi, itu screening ya. Screening fitokimia alkaloid. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ke terpenoid ya. Nah, terpenoid itu dari bahasa Jerman artinya terpentin ya. Nah, itu bagaimana terpenoid itu sebenarnya adalah senyawa yang biosintesisnya dari unit isopren. Jadi unit isopren itu seperti ini. Nah, ini ya, unit isopren. C5 hanya ada berapa ini? Ada 3 tambah 5, berapa ini? 5, 6, C5H8 ya. Nah, ini enggak lurus seperti ini, kadang bentuk struktur seperti ini ya. Di bagian ujung ini namanya head atau kepala, kemudian ini ekor ya. Ini namanya satu unit isopren. Ini adalah struktur dasar dari senyawa terpenoid. Jadi kalau senyawa yang memiliki struktur seperti ini namanya kita sebut senyawa golongan terpenoid. Nah, terpenoid ini kalau dilihat dari sifat itu pertama, umumnya larut di dalam lemak. Kemudian di tumbuhan itu terdapat di sitoplasma, kecuali minyak asiri. Jadi minyak asiri itu termasuk golongan terpenoid ya. Itu kalau minyak asiri itu didapat di sel kelenjar. Kemudian kalau jenis terpenoid karotenoid itu terdapatnya di kloroplas. Nah, karena larut dalam lemak, sehingga untuk ekstraksi mengambil terpenoid dari tanaman itu juga menggunakan pelarut yang non
polar atau pelarut yang melarutkan lemak. Misalnya, pelarut non-polar itu petroleum ether atau kloroform. Nah, apa fungsi terpenoid? Fungsi terpenoid itu pertama, misalnya untuk memberi warna ya, memberi pigmen warna. Jadi tumbuh-tumbuhan itu memiliki pigmen warna karena ada kandungan senyawa terpenoid. Contohnya wortel, tomat itu kalau wortel itu mengandung karotenoid. Nah, karotenoid itu termasuk senyawa golongan terpenoid. Kemudian yang kedua, eh, karotenoid itu juga berfungsi sebagai pigmen pembantu pada fotosintesis. Kemudian yang ketiga mengatur pertumbuhan, itu misalnya untuk hormon giberelin dan absisin. Kemudian di minyak asir itu akan memberikan bau yang spesifik. Nah, kemudian terpenoid itu juga sebagai alat komunikasi dan pertahanan terhadap serangga. Ini penggolongan terpenoid, ya. Terpenoid itu, nah ini berdasarkan klasifikasi, berdasarkan number of the isoprene unit. Jadi klasifikasi berdasarkan berapa jumlah unit isoprene yang menyusun. Ya, isoprene tadi kan C5H8. Nah, monoterpen itu kalau tersusun oleh dua. Jadi walaupun sekalipun dua, tapi kalau hanya satu unit itu nggak bisa membentuk senyawa terpenoid, tapi minimal memang ada 2 unit isopren ya, 2 unit isopren yang saling bergandengan. Kemudian sesquiterpen. Sesquiterpen itu tersusun oleh 3 unit isopren. Kemudian diterpen itu tersusun oleh 4 unit isopren. Triterpen itu 6 unit isopren, jadi tri tapi bukan terus 3 ya, di bukan 2 tapi 4 unit, tetraterpen 8, contohnya tetraterpen itu contohnya karotenoid. Nah ini contoh terpenoid. Ya, jadi ini tadi kan monoterpenoid itu tersusun oleh tersusun oleh 2 unit isopren. Nah, ini mari kita lihat ya. Klasifikasi monoterpen berdasarkan strukturnya ya. Monoterpen ini dapat berupa open chain or cyclic. Jadi rantai terbuka atau bisa juga rantai tertutup ya. Nah, biasanya monoterpenoid itu merupakan komponen dari minyak asiri, kemudian rantai terbuka atau rantai tertutup. Nah, ya, rantai terbuka seperti ini ya, open chains ya. Jadi ini kan tersusun oleh 2 unit isopren ya. Dua unitnya dari mana ini ya? Nah, ini unit yang pertama C2H5. Ini ya, ini kan C25. Nah, ini ya dari sini. Nah, kemudian unit yang berikutnya ini ya, yang atas. Nah, ini unit isopren yang satunya. Nah, ini kan nah, ini ya, tersusun oleh 2 unit isopren. Ini rantai terbuka. Nah, ini contohnya ya, 2 unit isopren. Yang bawah ya, C2H5 itu.
Contohnya ini namanya struktur seperti ini namanya Mersenne Oxymen ya. Ini merupakan komponen dari minyak atsiri. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi gugus fungsi, itu ada alkohol, kemudian ada aldehid, gugus fungsinya ada alkohol, aldehid, keton, eter, ester, fenol. Contoh yang alkohol itu misalnya geraniol, linalool, aldehid, geranial, neral, citronelal, keton, takiton, menton ya. Ini contoh yang gugus ini gugus alkohol, lihat ini ya. Ini monoterpenoid atau di ujungnya itu ada CH2OH. Nah, ini geraniol. Kemudian sesquiterpenoid. Tadi sesquiterpenoid tersusun oleh 3 unit isopren. Nah, mari kita lihat ya. Ini contohnya bisabolen. Ini ya, yang atas ini. Contohnya, nah ini kan tersusun oleh 3 unit. 1, ini unit yang kedua, kemudian di sini yang ketiga ya. Jadi ada 3 unit isopren, contohnya bisabolen. Kemudian ada kariopilen. Kalau ini membentuk siklik ya, ini bentuk lingkaran. Nah, ini juga bentuk siklik lingkaran. Kariopilen itu dari penyusun minyak asiri cengkeh Syzygium aromaticum atau Eugenia cariophyllata. Kemudian farnesol itu juga komponen dari minyak asiri dari bunga jeruk ya. Itu contoh apa? Senyawa terpenoid golongan sesquiterpen. Kemudian ada diterpenoid, berarti ini tersusun oleh 20 dibagi 4 ya, tersusun oleh 4 unit isopren. Jadi ini dibagi 5, atau kalau diterpenoid itu berarti 4 ya, C-nya 20. Nah, 5 kali, bukan kali 2, tapi C-nya ada 25 kali 4. Kalau sesquiterpen 5 kali 3. Ya, karena ini C-nya ada 20, sehingga biasanya itu bentuknya siklik ya. Beberapa bahkan ada yang sifatnya toksik, tapi yang bermanfaat yang sudah kita kenal adalah taksol. Kemudian triterpenoid itu tersusun oleh 6 unit isopren. Tadi 1 unit kan C-nya 5, atom C-nya 5, sehingga kalau 6 unit, 5 kali 6, 30. Nah, kalau triterpenoid itu biasanya berikatan dengan karbohidrat, kemudian dalam bentuk ester atau asam lemak. Contoh senyawanya kukurbitasin, saponin, squalen, dan lanosterol. Nah, kalau di tanaman kita mengidentifikasi tanaman itu mengandung terpenoid atau tidak bisa secara KLT atau dengan uji tabung. Dengan tabung itu dengan fase gerak enheksan dan etil asetat ya. Enheksannya perbandingannya sekian. Fase geraknya enheksa, benzena kloroform, benzena, dan etil asetat. Itu tentang terpenoid. Oke, kita langsung aja kita lanjutkan materi terakhir kita, yaitu tentang minyak atsiri. Ini minyak sirih. Minyak sirih disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial, yaitu zat yang berbau yang terkandung dalam tanaman. Berdasarkan asal-usulnya, itu minyak sirih ada yang turunan terpenoid, ada yang turunan penilpropanoid. Nah, ini. Nah, minyak sirih sebagai turunan terpenoid, artinya apa? Penyusunnya adalah senyawa terpenoid. Tadi terpenoid itu senyawa yang merupakan memiliki struktur dasar unit isopren ya. Isopren tapi kemudian ada monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid. Nah, minyak atsiri itu biasanya yang bentuknya yang
monoterpenoid dan sesquiterpenoid ya. Jadi C5 itu kemudian saling berikatan. Ikatan namanya kondensasi kepala dan ekor, head to tail condensation. Nah, tadi terpenoid tadi ada hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen ya. Jadi contohnya yang monoterpenoid tadi geraniol, kemudian yang sesquiterpen parnesol, yang 4 unit serpen graniol, kemudian yang 6 unit isopren itu squalen, pitoen, bisabulen, mentol ini namanya tadi monoterpenoid penyusun. Nah, ini ya. Ini kan ini ada 2 unit. Nah, ini dan ini. Nah, ini 2 unit sehingga namanya monoterpenoid. Kemudian ini ada 3. Ya, 1, 2, ini 3. 1, 2, 3. Ini sesquiterpenoid. Kemudian ini yang granul-granul itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 unit isopren. Kemudian squalen itu ada 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit dan seterusnya. Nah, golongan minyak atsiri itu ada golongan hidrokarbon, alkohol, fenol, eterfenol, oksida, dan ester. Ya, yang golongan hidrokarbon itu misalnya minyak terpentin, oleum kubeba. Yang golongan alkohol itu misalnya minyak peppermint, borneol, geraniol, mentol, dan linalool. Kemudian yang fenol itu misalnya minyak cengkeh, eugenol, timol. Yang eterfenol itu minyak adas. Yang minyak asida oksida itu misalnya minyak kayu putih, yang ester itu misalnya minyak gondopuro. Ini contoh fenil propana itu golongan fenol dan eterfenol. Contohnya ini ya, eugenol, anetol, metil salisylat, dan anisaldehid. Ini kemudian ini letak di tanaman. Bisa ini ya di rambut kelenjar, sel parenkim, saluran minyak, ini ya. Nah ini khasiat minyak atsiri ya. Aktivitas bagi tumbuhan itu sebagai membantu menarik serangga, mengusir serangga pengganggu, atau membantu penyebaran. Kalau bagi manusia sebagai parfum atau pewangi, kemudian antimikroba, repelan, atau sebagai aroma terapi. Nah, sifat-sifat minyak atsiri ini tersusun atas berbagai macam komponen senyawa tadi ya, memiliki bau yang khas, kemudian rasanya getir, kadang malah tajam menggigit, memberi rasa hangat sampai panas. Kemudian kalau murni itu mudah menguap di suhu kamar. Ya, jadi kalau minyak atsiri yang murni itu baunya khas, kemudian kalau ditempatkan di wadah gitu ya, wadahnya tidak tertutup rapat itu nanti mudah menguap. Jadi terus tahu-tahu berkurang separuh atau bahkan habis gitu ya. Nah, kemudian minyak atsiri ini kalau ada kertas gitu ya, kita teteskan itu tidak ada nodanya. Jadi nanti terus hanya bau gitu ya, tapi nggak ada bekasnya. Beda dengan minyak lemak. Minyak lemak itu yang minyak untuk menggoreng atau minyak lain. Kalau kita teteskan di kertas, itu nanti ada nodanya, ada bekasnya. Kemudian tidak bisa menjadi tengik ya, beda dengan minyak lemak, minyak goreng itu ya, itu atau mentega itu kalau tidak ditambah pengawet atau antioksidan itu akan menjadi tengik. Tapi kalau minyak atsiri tidak. Tidak bisa disabunkan dengan alkali, tidak stabil terhadap lingkungan. Jadi kalau faktor oksigen, sinar UV panas itu menyebabkan kerusakan minyak atsiri. Minyak atsiri memiliki indeks bias yang tinggi, bersifat optis aktif, memutar bidang polarisasi, umumnya itu tidak larut di air. Tetapi kalau nanti bercampur dengan air itu airnya jadi bau ya, bau minyak atsiri tersebut, terus jadi airnya jadi keruh ya. Nanti misalkannya gimana? Misalkannya minyak atsiri dan air kalau bercampur itu nanti terus ditaruh aja di tempat yang
corong pisah gitu ya. Nanti akan terjadi pemisahan minyak asiri dan air. Tapi larutnya di mana? Karena tidak larut di air, itu mudah larut di pelarut organik, misalnya alkohol. Nah, bagaimana cara menyimpan minyak asiri? Yang pertama, terlindung dari cahaya ya. Karena terlindung dari cahaya itu artinya gunakan botol yang warnanya gelap. Jangan botol yang bening gitu ya, tapi simpan di botol yang warna gelap, yang apa, coklat gitu ya. Kemudian ketika menyimpan itu penuh ya, penuh dalam arti jangan ada jeda, biar nanti kalau tidak ada udara yang masuk, dan juga tertutup rapat. Tertutup rapat, simpan di ruangan yang sejuk dan kering. Jangan disimpan di tempat yang panas gitu ya. Nah, ada beberapa cara kita mengambil minyak asiri yang ada di tanaman. Yang pertama, metode namanya destilasi, dengan memanfaatkan perbedaan titik didih antara minyak asiri dengan pelarut, yaitu biasanya digunakan air. Nah, jadi nanti titik didihnya itu minyak asiri itu biasanya lebih rendah dari air. Kalau air itu titik didihnya 100, nah nanti dipanaskan itu nanti minyak asirinya akan menguap. Kemudian penyarian dengan pelarut itu kalau minyak asirinya larut di pelarut ya, misalnya disari dengan pelarut minyak atau dengan minyak lemak, atau tadi kan larutnya di pelarut nonpolar ya, atau dengan pelarut organik ya, misalnya etanol gitu. Atau yang ketiga dengan dipres atau diperas ya. Itu kalau minyak asiri tersebut itu ada di tanaman dan tanamannya itu keras ya, misalnya ada di kayu, di bagian biji yang itu memiliki keras gitu ya, dan kandungannya banyak, itu bisa kita press. Karena kalau kandungannya sedikit kemudian kita press tuh ada kemungkinan banyak tertinggal di alat. Yang keempat, metode enforage itu dengan media lilin, lemak, atau minyak. Jadi dengan memanfaatkan aktivitas enzim yang masih ada di sejak panen. Misalnya di bunga-bunga ya. Bunga-bunga itu kalau kita petik itu sampai beberapa hari itu masih bau harum ya. Itu karena masih ada enzim yang masih aktif di dalam bunga itu. Nah, itu kita ngambilnya bagaimana ya? Bunganya itu kita tempel-tempelkan di media kaca ya, kaca datar bentuk segi empat gitu, terus kita lapisi lemak. Nah, kelopak bunganya kita tempel-tempelkan gitu ya. Nanti itu akan lemak itu akan menyerap minyak asiri yang ada di bunga tersebut. Kandungan kimia minyak asiri berdasar cara isolasi, yaitu kelompok senyawa yang mengkristal di suhu rendah, kelompok senyawa yang pemisahannya dengan destilasi bertingkat, kelompok senyawa yang pemisahannya dengan kristalisasi bertingkat, kelompok senyawa yang pemisahannya dengan kromatografi, dan kelompok senyawa yang pemisahannya dengan proses-proses kimia. Nah, ini contoh tanaman penghasil minyak asiri, misalnya minyak terpentin itu dihasilkan oleh tanaman Pinus ya, Pinus palustris, Pinus maritima, Pinus merek besi, itu tanaman penghasil minyak asiri. Kemudian minyak asiri yang destilasi dari oleoresin itu. Kemudian ini ya, ini minyak asiri yang tadi, yang dari terpentin tadi, cairan tidak berwarna, bau khas, ini kandungannya, kemudian kegunaannya. Kemudian ada minyak asiri hidrokarbon, itu yang dihasilkan oleh oleum kubeba, contohnya piper kubeba. Ini kandungan minyak asirinya, atau merica buntet ya, itu ada kandungan minyak asiri 10-20%. Nah, ini apa yang ada di minyak asiri piper kubeba itu ada sineol, pinan, itu senyawa-senyawanya tadi. Ini khasiatnya. Kemudian minyak asiri alkohol itu contohnya minyak peperin, itu dihasilkan oleh tanaman Mentha piperita atau Mentha arvensis. Kandungan minyak asirinya itu 1%. Kemudian ada kandungan tanin dan resin. Penyusunnya adalah mentol. Mentha piperita, mentol, minyak peppermint. Kegunaannya ini ya, minyak peppermint itu. Kemudian ada minyak asiri fenol, itu contohnya minyak cengkeh yang dihasilkan oleh tanaman bunga cengkeh. Kandungannya itu di bagian bunga ya, di bagian bunganya itu kandungan minyak asirinya cukup tinggi, 20%. Contohnya senyawanya adalah eugenol.
Kemudian minyak adas, ini golongan eterfenol yang dihasilkan dari tanaman Vainiculum vulgare. Kemudian ini gambarnya minyak asidi ester, itu contohnya minyak gondopuro. Nah, itu metil salisilat. Minyak gondopuro itu dihasilkan oleh tanaman Gaultheria procumbens. Kemudian minyak asidi oksida itu contohnya minyak kayu putih, ini dihasilkan oleh tanaman Melaleuca leucadendra, yaitu di bagian daunnya, kemudian khasiatnya. Ini contoh tanaman penghasil, kemudian identifikasi minyak asidi itu bisa cara organoleptis, uji noda, sifat kelarutan di air, kemudian identifikasi secara kimia itu dengan memanfaatkan sifat tak tersabunkan. Itu beberapa cara untuk identifikasi kandungan minyak atsiri. Oke, baik. Materi saya share di chat grup ya, bisa di-download. Atau nanti juga saya berikan link Google Drive. Baik, ada pertanyaan untuk 3 materi kita hari ini? Belum ada? Halo? Belum, Bu. Baik, untuk ini saya berikan tugas, nanti silakan upload di Adlink ya. Nanti tugasnya saya tampilkan aja di Adlink, nanti teman-teman merangkum, nanti dibagi. Ini kan ada berapa? Ada mahasiswanya, ada membuat makalah ya. Mas, kita ada kan materi kita ada senyawa glikosida, metabolit. Kita ada pesertanya 1, 2, 3. Nanti dibagi atau saya yang bagi ya. Mas Andi Saifuddin nanti membahas tentang senyawa glikosida ya, dibuat makalah buat ya, nanti upload di Adlink. Kemudian Aulia ini tentang flavonoid, Indah Apria tanin, Levia alkaloid, Lintang Ajeng terpenoid, Teti tentang minyak atsiri. Dalam bentuk Word minimal 4 halaman, spasi 1,5 ya. Bu, Oke, maaf kurang satu, Bu. Mbak siapa? Latifah, Mbak? Mbak Latifah. Mungkin Oh, sinyalnya buruk, Bu. oh, Jadi live. oh iya 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 iya. Udah saya bagi itu, nanti saya bagi di chat nggak apa-apa ya. Ya, di grup WA aja, Bu. Oke, iya. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Untuk tenggat Belum. waktunya gimana, Bu? Apanya? Tenggat waktu di Adlink pengumpulannya. Maksimal minggu depan ya. Sekarang kan hari apa ini? Senin.
Nah, Senin. besok Senin. Nah, Oh ya. nah. Oke, nanti saya jadwalkan, saya settingkan di Adlink, nanti teman-teman silahkan dikumpul di Adlink. Baik, Bu. Ya, baik, kuliah hari ini, malam hari ini kita cukupkan, bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Berarti kita tutup, kita akhiri, atau perlu ada diskusi minggu depan? Perlu nggak presentasi? Atau cukup tugas seperti ini aja? Soalnya minggu depan kan udah mulai luring kan, Bu. Iya, minggu depan udah mulai luring ya. Berarti ini tugasnya ini aja ya. Apa Iya, Bu. di saya settingkan di Adlink gitu ya. Ya, ini materinya Iya, sudah saya berikan semua. Berarti ini nanti untuk jadwal tinggal jadwal penjadwalannya di Adlink gitu ya, Dek ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya.